telah direncanakan oleh Tuhan bahkan sebelum kami ada di dalam dunia ini. Bersyukur kami serahkan semua aktivitas yang ada. Terima kasih kami menyaksikan dan kami ingin lipat dengan ucapan syukur. Kami bersyukur kami tahu suasana tempat kami berubah. Kuasa Roh Kudus itu ada secara nyata dalam kehidupan kami berdua. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom semuanya. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya bahwa kasih dan kebaikan Tuhan selalu kita rasakan, amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita, kita bawa ucapan syukur kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Kau nyatakan Tuhan. Bahkan jauh dari 2000 tahun lalu Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih-Mu, karena kami tahu pribadi Tuhan Yesus, pribadi Allah adalah kasih. Dan kasih itu boleh dinyatakan di tempat ini, biar damai sejahtera itu melimpah atas setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, dan kami nyatakan ucapan syukur kami melalui penyerahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian, serahkanlah, karena kita percaya setiap kekhawatiran kita boleh kita serahkan kepada Yesus, amin. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan, apakah kau payah mencari hari? Apakah kau payah bergeming? Mari nyatakan, bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Katakan, serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Akan ganti segala duka jadi suka. Kami percaya dan segala duka dijadikan suka oleh Tuhan Yesus, amin. Kami percaya, berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Mari katakan, apakah kau payah mencari hari? Apakah kau payah bergeming? Mari katakan, bawalah sekarang, bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, letakkanlah pada kaki Yesus, letakkanlah. Oh, serahkanlah, hey, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu.
kami berserah. Katakan serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Yes, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka. Sekali lagi katakan, serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Segala beban yang memimpin hidupmu, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya setiap duka kita diganti menjadi suka. Amin. Oleh karena itu mari lebih lagi kita berserah Bapak Ibu melalui ucapan syukur kita. Karena kita percaya lewat ucapan syukur kita setiap kita boleh memberikan hal yang terbaik yaitu kehidupan kita. Amin. Bersama-sama nikmati kasih Tuhan pada pagi hari ini. Ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sangat mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat semua anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih setiamu buat kebaikan-Mu Bapa.
ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Sekali katakan Bapak Ibu, Kau selalu punya cara. Mustahil Kau jadikan mungkin. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam kekuatanku. Kau penghibur, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Katakan Kau kekuatan, Kau kekuatanku, Kau penghiburku Roh Kudus. Amin. Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah dan berserah, memberikan hidupku bagi. Katakan Kau kekuatan, Kau kekuatan, Kau penghibur, Kau tepati semua janjimu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah dan berserah, memberikan hidupku bagi. Katakan Kau ada di saat ku perlukan. Setia, setia, selalu, selamanya, selamanya. Kau kekuatan, Kau kekuatan, Kau penghibur. Amin. Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah. Amin. Memberikan hidupku. Mari bersama bangkit berdiri, katakan Kau kekuatan, Kau kekuatan, Kau penghibur, Kau tepati. Kau penghibur kami Roh Kudus, Kau tepati setiap janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu. Yesus.
Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan setiap kami boleh bersama Tuhan bersepakat memuji-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan saat kami bersepakat kuasa di dalam nama Tuhan Yesus bekerja untuk setiap hidup kami. Makasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, dan sebentar kami mau bersorak-sorai karena Engkau dahsyat di dalam kami, karena Engkau besar Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hanya bersama dengan Tuhan setiap perkara yang mustahil itu menjadi mungkin. Amin. Kasih kaos kanan kiri, denganmu Tuhan aku dapat melakukan segala perkara. Mari nyatakan iman kita Bapak Ibu. Katakan aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Panggil nama Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidup, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan dengan iman, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Panggil namanya Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidup, berkuasa. Panggil namanya Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku senantiasa. Denganmu bukan berjalan dan kemuliaan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita putar di atas kepala buat Tuhan Yesus. Biar musik memuji Tuhan sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Kau sangat baik Tuhan. Mari katakan Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja, berkuasa percaya. Mari Bapak Ibu saja katakan, hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan kami, bagiku. Denganmu Tuhan, kami akan berjalan, siap berjalan dari kemuliaan. Lebih lagi nyatakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku selamanya.
sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Sebelum duduk Bapak Ibu kasih tos kanan kiri, katakan Yesus dahsyat di dalammu. Silahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya Bapak Ibu, sebentar akan ada persembahan pujian dari teman-teman dari NTT ya yang sedang study di sini. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari mereka. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu, kasih supportnya, semangatnya. Kami persilakan waktu dan tempat buat teman-teman dari NTT untuk memberikan persembahan pujian. Itu mic-nya kasih aja. Sama yang itu yang singa kasih mereka. Silakan naik aja ke ini. Oh iya. Silakan. Di sini aja. Iya, katanya ini Andre yang bawa. Perkenalan aja, perkenalan. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mungkin dari kita akan persembahkan sebuah lagu yang akan kita dengarkan sekarang. Dari mana? Kita dari kampus Tikas Fatih Husada, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Oh. Jadi kita sekarang lagi ikut LPK di Alam Jaya Group, PT Alam Jaya Group, bahasa Jepang. Jadi setelah selesai mau ke Jepang. Padahal NTT butuh banyak perawat kok. Terima kasih. Hari yang
Ya, terima kasih untuk teman-teman dari NTT yang sudah memberikan persembahan pujian. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Ya, siapkan hati kita, siapkan persembahan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Kami tahu berkat yang kami miliki semua daripadamu Tuhan. Semuanya adalah sumbernya dari Engkau. Kami tahu Tuhan, sebentar kami akan mengembalikan sebagai ucapan syukur kami bahwa Engkau sumber berkat kami, bahwa Engkau sumber kekuatan kami. Sebentar kami mengucap syukur melalui persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami siap memberikan persembahan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau kasih dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau kasih dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau kasih dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara. Mari Bapak Ibu bersama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita sebentar akan menerima firman Tuhan. Katakan pujian firman-Mu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau kasih dalam segala perbuatanmu. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami sudah memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Dan Tuhan, kami juga membawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Saat ini kami mau duduk diam untuk mendengar sebagian firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, taruh firman-Mu di mulut hamba-Mu ini dengan perkataan yang sederhana, supaya kami semuanya dapat mengerti. Dan kami bukan hanya mendengarkan, bukannya sebagai penyampai firman, tapi kami rindu sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, biar tanah kami menjadi tanah yang subur. Dan Tuhan, firman yang ditaburkan akan bertumbuh Tuhan, menjadi 100 kali lipat untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu, supaya apapun yang hamba sampaikan berasal dari Engkau dan Engkau saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya harus berjuang untuk semangat, ya, karena semalam saya tiba di rumah itu sekitar jam 1-an, mandi, baca Alkitab jam 2-an.
Jam 5 saya bangun karena saya ngejar waktu untuk pelayanan tadi ya di Pembayuran begitu ya, puji Tuhan. Tapi itu kalau misalnya saya bisa semangat hanya karena Tuhan. Amin. 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 Jadi Bapak Ibu Saudara tadi udah muji Tuhan dengan luar biasa ya. Adik-adik NTT ya, Tuhan memberkati. Tidak hanya jadi berkat bagi orang Jepang ya, juga hanya berdoa untuk NTT. Amin. Ya, kita semuanya berdoa ya, supaya kantong-kantong Kristen ya, khususnya Indonesia bagian timur, Tuhan Yesus pulihkan dan Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan, saya mau sharing tentang 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 8, 9, dan 10. 1 Korintus 13 ayat 8, 9, dan 10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada pengajaran tentang nubuat. Jadi nubuat itu boleh dibelajar. Nanti setelah lulus kasih sertifikat. Begitu. Lantas ada gereja, kalau rombongan ini ngerti bahasa roh, rombongan ini belum ngerti bahasa roh, ini nggak boleh pelayanan. Seakan-akan belum kudus gitu. Yang sudah bahasa roh lebih kudus begitu. Benar begitu Bapak Ibu Saudara? Tidak. Tapi firman Tuhan ini dahsyat ini firman Tuhan bukan Tommy yang ngomong nih ya. Oke? Ya. Seakan-akan gereja itu, wah nubuatnya luar biasa. Si pendeta itu nubuatnya juga luar biasa gitu. Ya kan? Lantas gereja Tuhan jadi heboh. Kita datang ke gereja situ aja. Ya, Ali nujum pendetanya gitu. Asik bernubuat saja gitu. Ya, lantas gereja yang lain. Aduh, gereja lu mah nggak ada bahasa rohnya. Ya kan? Mulai kita tunding sini, tunding sana. Lantas ada gereja lain lagi. Ya kan? Woi, gereja itu punya pengetahuan luar biasa. Kamu mah ngeroh terus, nubuat terus, nggak ada pengetahuannya, begitu. Bapak Ibu Saudara, dalam waktu 6 bulan ini saya sangat banyak bicara tentang firman ini, dan Tuhan ingatkan saya terus, begitu. Kenapa? Tadi yang ini ngerti bahasa roh, yang ini tidak. Seakan-akan yang ngerti bahasa roh itu yang lebih rohani, yang ini rohana. Oke? Lantas yang ini ngerti nubuat, yang ini tidak, ya kan? Wah, Tuhan pakai gue dengan karunia yang luar biasa. Gitu. Lantas kita semuanya ada yang pintar pengetahuan. Gereja yang punya pengetahuan. Asik bicara tentang sejarah gereja. Ya? Pada sejarah gereja itu karena ini ribut. Bukan hanya ribut, bunuh-bunuhan. Sejarah gereja itu banyak sekali bunuh-bunuhan. Karena apa? Karena tadi tunding sini, tunding sana. Sekarang Yesus 3 atau 1. Tuhan itu 3 atau 1. Ada yang bilang Tuhan 3 tapi 1. Ada bilang Yesus bukan Tuhan. Nah, macam-macam. Begitu. Pada suatu waktu saya ditanya, menurut Bapak gimana? Anggap saya tidak tahu semuanya. Yang saya tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yang lain gue gak ngerti. Kira-kira gue berdosa gak sih? Lu tahu semuanya, tapi kalau lu tidak sebagai pelaku firman Tuhan, maafkan saya. Jelas-jelas firman Tuhan di sini mengatakan apa? Kasih tidak berkesudahan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke? Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Kapan berakhir kira-kira? Waktu lu tidak buat-buat. Selama lu masih berbuat-buat, ya nggak berakhir, terus aja berbuat-buat. Ya kan? Kayak Ali nujum aja begitu. Bahasa roh akan berhenti. Kapan Bapak Ibu Saudara? Ya, saya tidak bicara bahwa Bapak Ibu Saudara tidak boleh berbahasa roh, begitu.
Tapi ayo kita mengerti tentang firman ini. Pengetahuan akan lenyap. Pendeta Tony Manuel nggak sekolah, ngomongnya mah ngomong bumi terus, nggak ngomong tentang pengetahuan Alkitab. Silakan, kamu mengerti pengetahuan Alkitab, monggo. Tapi firman ini mengatakan apa? Pengetahuan, ya kan, akan lenyap. Bapak Ibu Saudara, besok kalau Bapak Ibu Saudara ketemu dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara nggak usah cerita sejarah gereja. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Apa Tuhan kita mau, jangan-jangan kita mau sharing teologi lagi sama Tuhan misalnya. Nggak ada urusan Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Lu mau telan ini Alkitab karena lu hafal semuanya pun nggak ada urusan. Selama lu tidak berbuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu loh. Nubuat boleh nggak mengerti? Silakan, nggak salah. Bahasa roh boleh nggak kita punya karunia? Monggo. Ngerti pengetahuan boleh tidak? Silakan. Tapi waktu di depannya itu kasih tidak berkesudahan. Amin. Saya sangat sedih sekali dan sangat lucu sekali. Waktu saya bicara tentang ayat 10, mereka mengatakan itu adalah Yesus. Orang jelas-jelas perikopnya kasih, jelas-jelas di sini bicara tentang kasih. Gimana bisa ayat 10-nya jadi Yesus begitu? Ya, ayat 10 dia mengatakan begini. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ini dia bicara tentang kalau gereja Tuhan terus melakukan hukum kasih, maka nubuat itu sudah selesai. Bahasa roh juga selesai. Pengetahuan juga selesai, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Silakan, itu semuanya baik. Oke, ada kalanya saya juga bernubuat. Ada kalanya saya juga berbahasa roh. Ada kalanya juga saya dapat pengetahuan, saya juga bicara tentang pengetahuan. Tapi lepas dari semuanya itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tinggikan kasih itu. Amin. Bukan hanya tinggikan Bapak Ibu Saudara, mempraktekkan hukum kasih itu. Kira-kira hamba Tuhan yang saya maksud, dia bicara tentang ayat 10 itu adalah Yesus. Saya mau katakan, hamba Tuhan tersebut itu pelit. Kenapa? Karena orang pelit tidak bisa bicara tentang kasih, Bapak Ibu Saudara. Karena dia terjebak dengan diri dia sendiri gitu. Akhirnya dia bicara apa? Nubuat. Akhirnya dia bicara apa? Pengetahuan. Ya. Ini saya punya Alkitab, ada uang rupiah, ada Singapura dolar, Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang orang kasih saya Mesir, ya, itu. Kenapa? Ya, karena kita harus berjuang untuk mengalahkan ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kita harus berjuang untuk mengalahkan ini. Pak, jangan begitu dong, Pak. Orang kita lagi butuh ini, misalnya. Ya. Yesus mengatakan dia mau pilih ini atau pilih Tuhan. Pilih Tuhan, benci duit. Pilih duit, benci Tuhan. Nggak boleh dua-duanya. Begitu. Halo? Enggak lah Pak, enakan dua-duanya dong. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus mengatakan nggak boleh. Lu mau pilih mamon, pilihlah mamon. Lu mau pilih Tuhan, pilihlah Tuhan. Pilih Tuhan, benci mamon, pilih mamon, benci Tuhan. Nggak boleh dua-duanya. Salah satu juga pilih. Sehingga saya selalu bilang di dalam seminar-seminar saya, di dalam khotbah-khotbah saya, ai mata sipit ngerti duit. Halo? Halo? Ai mata sipit ngerti duit. Ai bukan orang bodoh. Kalau khotbah bisa dapat gotiau, ai juga ngerti gitu. Hah? Oi. Satu hari, satu minggu bisa 5 kali khotbah. Kalau dikali-kali ngapain kerja di Jepang? Mendingan belajar teologi ya. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sharing, saya malu cerita kepada anak saya. Tapi anak saya bilang, gak apa-apa Pi. Ya malu cerita zaman dulu saya merokok, hidup gak benar gitu. Ya kan? Kemarin supir saya, kamu gak usah masuk ya, karena kita udah terlalu malam. Jadi saya bilang nanti saya temenin saya ke sini begitu.
Ya asik kami, harusnya kan tidur, namanya tidur 1 jam lebih, harusnya kan tidur di mobil, kalau ada supir kan enak gitu kan. Ya karena saya kesempatan dia baru lagi libur, ya udah kita ngobrol di mobil. Ya nggak tidur di mobil begitu. Kita ngobrol begitu. Ya, tapi saya bilang, ya saya, papi ini dulu waktu masa kecilnya nggak jelas. Kalau kamu kan jelas. Kalau kamu jelas, harusnya siapa? Orang tua kami hidup takut akan Tuhan. Jadi kamu nggak boleh seperti orang papi dulu zaman dulu gitu loh. Kalau papi dulu zaman dulu nggak jelas, sehingga umur 14 tahun merokok, hidup nggak jelas, tinggal di jalanan, apa segala. Ya, saya mau katakan bahwa Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai hamba Tuhan, kita harus menjadi contoh yang baik. Kalau menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan benar-benar. Kalau mau jadi pengusaha cinta duit, ya cinta duit lah. Ya kan? Tapi jadi hamba Tuhan juga perlu kaya. Supaya apa? Supaya bisa nolong diri sendiri dan nolong orang lain. Ya kan? Gitu loh. Sehingga Paulus itu, dia kerja Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia bilang kalau lu gak kerja lu gak usah makan gitu loh. Ya, oke, jadi ini bukan Tommy yang ngomong ya. Tadi 1 Korintus 13 ayat 8, 9, 10 bukan saya ngomong Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Nah, kalau gereja terus memproklamirkan, wah nubuat, wah bahasa roh, wah pengetahuan begitu, udah berantem terus Bapak Ibu Saudara. Berantem terus. Kenapa Tuhan nggak mau Bapak Ibu Saudara? Sekarang saya menjadi pertanyaan begini ya. Saya mungkin sudah 6-7 kali habis baca Alkitab. Ngerti nggak ngerti, baca saja. Pokoknya setiap hari 6 pasal dari awal baca sampai selesai, ulang lagi gitu. Ya kan? Anggaplah saya menghafal Alkitab. Anggaplah saya menghafal Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya tidak punya kasih, nih. Halo? Ya. Ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Kenapa Alkitab yang begitu jelimet? Wih, teologi, dokter ini bicara, ini bicara. Ujungnya apa Bapak Saudara? Berantem. Saya bilang benar-benar memalukan sekali. Ada satu WA group, mereka debat, ujungnya ngajak berantem. Sampai orang itu datang ke rumahnya, ajak berantem. Pendeta! S-nya mungkin S5 kali ya. Kalau gua kan S2,5, SD, SMP nggak lulus gitu. Mungkin dia S5. Saya bilang, untuk apa kamu S3 doktor teologi ya? Diskusi firman Tuhan, ujungnya berantem. Kasih lu di mana? Mesirnya masih dibawa tuh Bapak Ibu Saudara. Hah? Mesirnya masih dibawa. Dikit-dikit pingin pulang Mesir. Dikit-dikit pulang Mesir. Karakter-karakter Mesirnya itu masih dibawa. Lantas saya cerita, Bapak siapa? Saya ini Tommy Manuel, nggak sekolah teologi ya, pelayanan Tuhan utus kemana-mana, begitu, ya kan? Mungkin dia anggap, loh, kalau lo anggap gua ini bukan hamba Tuhan dalam pengertian dipakai oleh Tuhan, murid-murid Yesus emang sekolah teologi ya Bapak Ibu Saudara? Enggak. Jadi orang-orang yang sekolah teologi tambah jadi ribet Bapak Ibu Saudara. Ribet, sorry ya. Kalau saya juga sebagai pembicara di STT. Orang S1 pelayanannya dahsyat. Waktu S2 udah mulai kurang. Lagi nggak balas. Kenapa? Karena udah terlalu banyak menggunakan ini. Ayo, yang ngerti? Mulai tanda-tanda. Bapak Ibu Saudara, kalau mau bicara tentang sekolah baru bisa melayani. Nah, saya bukan nggak mau sekolah Bapak Ibu Saudara, orang nggak punya ijazah. Tapi buktinya Tuhan utus saya kemana-mana tuh. Nggak pernah minta, Pak, tolong undang saya. Nggak pernah dan nggak boleh, nggak mau saya. Saya hanya mau Tuhan utus saya kemana saja. Dan itu menjadi komitmen pribadi. Kemana saja. NTT tempat pelayanan saya. Ya, di mana-mana. Baik juga di Ternate, di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, komitmen dengan Tuhan. Tuhan utus kemana saja, ya, nggak usah dikasih tiket, nggak usah dikasih hotel, nggak usah dikasih makan sendiri, datang sendiri, pulang sendiri, tinggal sendiri. Bapak Ibu Saudara,
Jadi miskin? Enggak. Ya, tambah segar ya Pak Aan. Iya. Rasanya kita udah lama gak ketemu ya. Pak Aan, Pak Irma, Bu semuanya. Tapi kan tambah segar. Ya, walaupun matanya sedikit-sedikit udah mau ketiduran gitu. Tapi segar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Roh Kudus di dalam kita. Amin. Amin. Ada Roh Kudus yang membuat kita jadi kuat. Ada Roh Kudus yang menekan kedagingan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, Galatia 5 ayat 19, 20, 21, 23. Kedagingan kita ini harus ditekan. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, maunya enak-enak. Gitu loh. Tom, lu kan cukup lumayan lah ya. Kalau ngomong juga menarik kan gitu kan. Ganteng juga lumayan gitu kan. Ya kan? Ya kalau jadi pendeta kan gak jelek-jelek bener dalam tanda kutip itu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bilang sama istri saya, ayo. Tapi istri saya juga luar biasa mendukung pelayanan saya. Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita sebagai orang bisnis, sebagai pekerja, S2,5 mau cari kerja di mana Bapak Ibu Saudara? Duit kagak ada, boro-boro kita bisa bersaing. Karena Tuhan. Amin. 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 Karena Tuhan bisa mimpin perusahaan besar karena Dia. Udah S2,5 nggak ngerti bahasa Inggris lagi gitu. Gimana coba Pak? Hah? Tapi semuanya hanya karena Tuhan. Waktu kita melayani dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, Dia yang mempromosikan kita. Amin. Ya, terus itu Pak Yono bukan saya nggak mau minta pelayanan, untuk apa saya minta pelayanan Pak Yono? Rugi. Oke? Rugi saya Bapak Ibu Saudara, ya kan? Untuk itu jangan minta pelayanan. Tommy nggak boleh minta pelayanan. Tommy hanya mau Tuhan mengutus Tommy. Begitu. Kecuali saya minta pelayanan karena ada udang di balik rempeyek atau apa? Siomay. Ya. Jadi saya punya komitmen, tidak Tuhan. Kalau Tuhan utus saya kemana, saya akan berangkat. Kalau Tuhan mengutus saya dan Tuhan akan melengkapi saya. Tadi kami sharing, Dek, jangan contoh papi, Dek. Papi itu kan nggak persiapan loh membawa firman. Saya percaya banyak orang diberkati tadi sharing firmannya. Walaupun saya tidak mempersiapkan. Bukan nggak mau mempersiapkan. Ya, lah orang tidur jam 2 lebih, oke, saya harus ngejar waktu, jam 5 saya harus bangun, udah gitu saya harus berangkat dari Jakarta ke Kerawang, kan lumayan ya, begitu loh, ya, begitu. Jangan contoh seperti papi, tapi papi juga beriman. Kalau Tuhan utus papi, Tuhan yang akan melengkapi firman-Nya. Amin. Seakan-akan saya tidak mempersiapkan, tapi kehidupan saya itu terus firman Tuhan. Sehingga waktu lagi sharing ini, tiba-tiba Tuhan munculkan satu firman, saya bicara. Begitu. Untuk itu harus rajin baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak, nyonteknya dari mana? Ya kan, nyontek dari buku lain. Jangan Bapak Ibu Saudara. Nyontek dari ini, firman Tuhan. Begitu. Jadi firman Tuhan itu mengalir saja. Mengalir. Sehingga Bapak Ibu datang beribadah, Bapak Ibu pulang dengan sukacita. Pegang ada firman Tuhan. Saya juga diberkati. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak diberkati, ya saya juga nggak kebagian Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati, saya juga pulang dengan sukacita ke Jakarta. Terima berkat-berkat itu juga Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini penting sekali. Sejelimetnya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu saya bilang tuh dinuklirkan, diatomkan, itu menjadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pak Tom salah Pak Tom, kenapa nggak mengasihi Tuhan? Coba kita lihat di kitab Markus Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mengasihi Tuhan Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, mengasihi sesama itu sama Bapak Ibu Saudara. Begitu, ya. Matius 12 ayat 31. Coba, ya. Tetapi jika Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31. Ya, dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, hukum yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Hukum mengasihi Tuhan itu adalah mengasihi sesama Bapak Ibu Saudara. Manifestasi dari mengasihi Tuhan, you harus mengasihi sesama.
Nggak bisa you mengasihi Tuhan, tapi sama sesamanya tidak. Nggak bisa. Bahkan Tuhan bilang, udah lu gak usah mengasihi Tuhan, tapi lu mengasihi sesama aja. Ekstrimnya begitulah bahasanya. Begitu. Jadi orang mengasihi Tuhan itu harus ada manifestasinya. Sekarang jadi pertanyaan, orang yang mengasihi sesama itu manifestasinya apa? Orang yang mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama. Orang yang mengasihi sesama manifestasinya apa kira-kira? Tindakannya itu apa kira-kira? Ya, coba buka Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Jadi itu harus ada manifestasinya. Pak Yono waktu pacaran dengan Ibu Yono, kira-kira kata cinta enggak? Ataupun enggak kata cinta, tapi prakteknya ada enggak? Pasti ada. Itu manifestasinya. Itu adalah tindakannya. Gak bisa aku cinta dia tapi gak peduli. Bukti cintanya apa? Lu gak peduli kok. Ya, jadi mengasihi sesama itu harus ada manifestasi, ada prakteknya gitu loh. Apa itu? Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kira-kira ini ada sesuatu nggak yang kita keluarkan? Ada nggak hak kita yang harus kita keluarkan dengan firman ini? Alias, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang 3 hari belum makan, Bapak Ibu Saudara jangan doain dia. Datang 3 hari belum makan, doain. Padahal dia udah tahu, kalau gua miskin, gua belum makan, gua datang ke gereja, pasti gua akan dikasih makan. Ternyata dia kecewa. Datang ke gereja kedua, ketemu sama satu pendeta lagi. Si pendeta itu doain dan kasih firman. Dia lebih kecewa lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi dia coba berjuang, ada gereja lagi, dia datang lagi ke gereja yang lain. Pak, sudah Pak, jangan doain, jangan kasih firman lagi. Sebentar lagi saya mati, Bapak tanggung jawab. Jadi orang kalau belum makan itu, ini jadiin nasi. Halo? Amin. Ini jadiin nasi. Ya, nih beli nasi bungkus, kasih makan. Pak, Dek, Kak, kenapa sih? Oh iya, saya dulu tuh rajin ke gereja loh, tapi karena saya ninggalin Tuhan gini. Kenapa? Kalau perutnya sudah kenyang, cacingnya sudah tenang, otaknya juga udah tenang. Baru kasih nasihat. Jangan cacingnya makan. Katanya orang Kristen penuh dengan kasih. Kenapa kasih doa? Hah? Kapan makan lagi? Ketemu lagi orang Kristen dikasih doa dengan kasih firman. Marah Bapak Ibu Saudara. Halo, setuju? Jadi kalau orang miskin itu kasih nasi bungkus. Setelah kasih nasi bungkus, baru nasihatin dia Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah hukum orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, penekanan di gereja jarang sekali. Bahkan firman ini juga jarang dibicarain. Ya. Hukum orang Kristen bukan tentang nubuat, bukan tentang bahasa roh, bukan tentang pengetahuan, bukan tentang lu ngerti semua firman, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Hukum orang Kristen itu ini. Ya, Tommy Immanuel nggak boleh sembarangan ngomong. Tommy harus bicara firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena gue nggak ngerti namanya bahasa Yunani lah, bahasa apalah, saya nggak ngerti bahasa. Gue ngerti bahasa Indonesia seperti ini. Kira-kira gimana ya? Kita paham nggak kira-kira firmannya? Ya kan? Jelas Bapak Ibu Saudara. Gitu loh. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mempraktekkan hukum ini, nggak mungkin Bapak Ibu Saudara jadi susah, itu nggak mungkin. Amin. Ya, kita udah kenalan, mungkin udah 10 tahun belum ya? Lebih ya? Udah. Sudah ya, 10 tahun ya, begitu loh. Dengan kondisi begina begini. Tapi is oke aja tuh ya. Ya. Sebentar lagi kita lihat nih, Tuhan mau kerja apa untuk Tommy Immanuel. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Saya melihat tercengang-cengang perbuatan Tuhan. Selama kita tetap setia melayani Dia, memberi yang terbaik di dalam pelayanan kita kepada Dia. Saya hanya geleng-geleng kepala saja. Jangan kita merasa bahwa udahlah, gua nggak sekolah, cukup jadi tukang pacul aja. Jangan mau Bapak Ibu Saudara. Nggak ngerti bahasa Inggris, sudahlah, ya kan? Jangan mau Bapak Ibu Saudara. Ya,
Mumpung anak-anak muda dengar baik ya, mumpung mimpi nggak bayar, bermimpilah gede-gedean, bermimpilah besar-besaran. Kenapa? Karena kita harus tahu, ada kalanya mungkin ya, saya sebagai ya nggak sekolah bisa dikatakan begitulah ya. Tapi sekarang ini S1 juga cari kerjaan susah, Pak. Gitu dong. Paling gampang apa? Tuh mereka tuh pendidikan vokasi. Jadi bisa ditransfer ke pekerjaan yang langsung. Kami ada di situ. Pendidikan vokasi. Jadi vokasinya adalah perawat, gitu. Ada vokasi teknik, ada vokasi pembangkit listrik, gitu. Ya, saya ada di situ. Sehingga kita punya program adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pendidikan vokasi dan industri menuju manusia unggul. Nah kalian nih, manusia unggul Indonesia. Begitu. Ya, itu program yang kita jalankan. Concernnya apa? Pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Begitu. Jadi selama kita terus melakukan hukum itu, Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara. Oke. Percaya. Kadang-kadang kita berpikir begini ya. Saya punya uang begini, kalau saya lakukan begini, maka saya habis. Begitu. Padahal cara hitungan Tuhan beda Bapak Ibu Saudara. Waktu lu mempraktekkan firman Tuhan, oke, maka dia itu pada waktunya dia akan tumbuh dan dia akan berbuah. Dan pada waktunya lu akan panen Bapak Ibu Saudara. Jadi bersama dengan Tuhan itu kita jangan hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara hitung-hitungan melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan gagal. Akan gagal Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali loh Bapak Ibu Saudara ya. Saya hitung itu saya udah 20 tahun melayani pekerjaan Tuhan. 20 tahun Bapak Ibu Saudara dan aktif sekali. Begitu loh. Ya kalau mau dihitung kan lumayan juga hasilnya gitu loh Bapak Ibu Saudara. Dalam pengertian cash by cash ya, terima kontanan gitu ya. Begitu. Tapi sampai hari ini puji Tuhan Yesus ya. Punya 2 cucu. Nah, cucu saya luar biasa. Yang kecil Chelsea, dia itu kalau kita lagi pujian dia angkat tangan. Ya, karena kata-katanya belum maksimum dia angkat tangan. Yang Tio luar biasa, main gitar muji Tuhan. Gak tahu gitarnya nggak ini, gitar cuilan gini. Muji Tuhan itu keren sekali Bapak Ibu Saudara. Saya kaget melihatnya itu. Ya, dia begitu sukacita memuji Tuhan. Itu mulutnya penuh dengan pujian Bapak Ibu Saudara. Saya bilang ini dahsyat, ini pasti luar biasa ini cucu-cucu. Kenapa? Karena ada kakek-kakek yang luar biasa. Ada papa-papa mama yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hai orang-orang tua, ayo jadilah opa oma yang luar biasa, jadilah papa mama yang luar biasa sehingga turun Bapak Ibu Saudara ke anak-anak, ke cucu-cucu, mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa juga. Amin. Begitu. Ya. Ini salah satu contoh ya, pada suatu waktu nanti saya akan diminta sebagai pembicara. Kebetulan Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita, ya saya nggak usah sebut tempatnya ya, karena ini kan di YouTube nanti nggak bagus. Itu mereka keren-keren pakai baju hitam, jas hitam, bawa Alkitab begitu ya. Keren sekali Bapak Ibu Saudara. Satu rombongan 4-5 orang begitu. Bawa Alkitab. Wah, begitu ya. Nah, suatu waktu nanti saya akan diundang, hampir 60%, 70%-an pendetanya ngerokok. Kalau saya mau bilang, gak boleh ngerokok karena dosa, itu bisa terjadi perdebatan. Tuhan kasih saya hikmat. Sampaikan aja begini. Boleh nggak mulai hari ini kita minta anak cucu kita ngerokok semuanya? Ayo. Saya nggak mau bahas Alkitab karena mereka lebih ngerti Alkitab. Saya mau tanya begitu aja. Pak Pendeta, boleh nggak kita suruh anak cucu kita semuanya merokok? Jangan, kalau jangan ngapain kamu merokok? Kan nggak menjadi saleh. Hah? Oke, coba. Yohanes 9 ayat 31 coba. Yohanes 9 ayat 31. Ya. Nah, ini puji Tuhan Yesus ya. Oke, coba apa dia bilang? 9:31 ya. Kita tahu bahwa Tuhan tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh. Nah, tadi kira-kira kalau begini saleh nggak kira-kira? Oke? Lantas jemaat mau bilang
Nanti dia bilang, kamu ngerti gak sih, merokok itu gak dosa. Ayo kan kacau jadinya kan. Sehingga Tuhan kasih saya hikmat. Hikmatnya apa? Oke, mulai sekarang kita akan minta anak cucu kita merokok. Kira-kira jawabannya apa? Ya, jadi jelas sekali dia tidak mendengar orang yang berdosa, lantas melainkan orang yang saleh, lantas yang melakukan kehendaknya. Kalau kehendak Tuhan kita ini adalah baiknya Roh Kudus harus dijaga, maka harus dijaga. Jangan dikotori dengan rokok. Amin. Iya Pak, tapi sampai sekarang saya mau berhenti. Sorry ya, gua dulu juga perokok berat nih. 1 hari 3 bungkus, ya kan? Tapi saya terus berdoa dan saya berjuang. Orang bilang begini, Pak Tom kalau mau berhenti rokok harus step by step. No, saya langsung stop sampai sekarang 20 tahun. Nggak sakit tuh, nggak jadi gemuk tuh, nggak jadi apa tuh. Ya, jadi kalau yang masih merokok, ayo maklumin, tapi kalian harus berjuang gitu loh, ya. Begitu loh, jangan asik merokok, begitu. Nanti jadi nggak saleh. Atas mau bilang sama Yesaya, Dik, lu jangan merokok ya, Dik. Udah Papi, sorry Pi ya, Papi jangan ngomong dong. Kalau Papi mau ngomong, mendingan Papi nggak usah ngerokok. Jadi gue juga nggak ngerokok. Nah kalau kita masih ngerokok, kita mau bilang sama anak cucu kita nggak ngerokok, gimana caranya Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Ya. Nah jadi kembali Bapak Ibu Saudara, kembali kepada 1 Korintus 13 ayat 8 tadi Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara ya. Silakan. Bapak Ibu Saudara punya karunia nubuat, monggo. Bapak Saudara punya karunia berbahasa roh, silakan. Bapak Saudara mau gali Alkitab sampai model kayak apa, silakan semuanya Bapak Saudara. Tapi jangan lupa, jangan ditinggalin, ya kan? Tadi di 1 Korintus 13 ayat 8 dia bilang, kasih tidak berkesudahan. Ayat 10-nya dia mengatakan apa? Waktu yang sempurna datang. Berarti apa Bapak Saudara? Setiap kita harus melakukan praktek hukum Galatia 6 ayat 2 tadi. Lakukan praktek hukum kasih itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau taruh deposito dulu pernah 60%. Waktu terjadi 98 itu. Akhirnya turun dengan normal. Normal berapa? 20% per tahun. Sudah gitu turun lagi. Sekarang ini berapa deposito Bapak Ibu Saudara? 2%. Oke? Nah sekarang Bapak Ibu Saudara pilih mana? Pilih taruh di deposito atau pilih lakukan hukum Kristus. Ini nggak terbatas saudara. Saudara kalau lakukan hukum Kristus nggak terbatas. Tapi Bapak Saudara taruh deposito ketahuan Bapak 2%. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Pak Tom nggak gampang. Iya. Bapak Ibu Saudara kalau punya duit banyak lakukan segala itu nggak ada masalah. Tapi kalau duit Bapak Ibu Saudara mungkin pas-pasan. Tapi waktu Tuhan suruh Bapak Ibu Saudara nabur, kira-kira berani nggak? Bapak Ibu Saudara nggak akan berani, kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara nggak pegang firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pegang firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan nabur. Akan nabur. Nanti perjalanan itu Bapak Ibu Saudara akan lihat, oh dahsyat, oh dahsyat, oh dahsyat. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara udah nggak ngerasa. Sudah nggak terasa lagi. Pokoknya ada kesempatan nabur-nabur. Ada kesempatan nabur-nabur. Beri yang terbaik dalam pelayanan. Beri yang terbaik dalam pelayanan. Akan jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa perbincangan antara anak muda orang kaya sama Yesus, ujungnya orang kaya itu dia ninggalin Yesus, nggak berani menjual hartanya. Karena orang kaya itu memberi kasih itu pakai hati, nggak pakai duit Bapak Ibu Saudara. Kalau dia terus pakai duit, dia udah tidak terasa lagi. Yang penting gua dapat Yesus. Tommy Immanuel dapat Yesus sehingga tidak terasa lagi. Kalau Tuhan sudah nabur ya nabur, nggak peduli lagi Bapak Ibu Saudara. Nggak peduli tentang nanti gimana, nggak ada lagi cerita itu. Pokoknya kalau Tuhan suruh, kerjain aja udah. Bapak Ibu Saudara kalau sudah dapat sampai sana, Bapak Ibu Saudara nggak akan terikat dengan si mamon ini lagi. Dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara tidak akan khawatir lagi Bapak Ibu Saudara. Tangkap baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini keadaan bukan tambah benar. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini keadaan bukan tambah benar. Saya bukan menubuatkan yang jelek-jelek, bukan Bapak Ibu Saudara. Memang itulah kedatangan Tuhan Yesus sudah mau dekat. Tuhan Yesus sudah mau dekat datang. Keadaan tambah hari tambah sulit. Ya, untuk itu kita orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan
kita ini adalah anaknya Tuhan, oke, supaya kita tidak menghadapi situasi itu, ataupun kita menghadapi dan kita keluar dari sebagai pemenang, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita harus sungguh-sungguh lebih lagi. Kalau dulu kita jarang baca Alkitab, sekarang kita mau rajin. Kalau dulu kita melayani, mungkin kita mulai agak sedikit mundur. Nggak boleh, jangan kata mundur, stop aja, nggak boleh. Oke? Ada orang bilang, Pak, mundur selangkah nanti maju 5 langkah. Enggak. Stop aja, nggak boleh. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, pelayanan harus terus berjalan. Tantangan biasa Bapak Ibu Saudara, tantangan itu biasa-biasa saja. Tapi jangan sampai tantangan itu membuat Bapak Ibu Saudara jadi rugi. Amin? Dengar baik. Jangan gara-gara tantangan membuat Bapak Ibu Saudara jadi rugi. Nggak boleh. Nggak boleh stop, maju terus. Tantangan ada, hadapi. Tantangan ada, hadapi. Yang penting terus maju. Tantangan ada, terus hadapi Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena tantangan itulah yang membuat kita naik kelas Bapak Ibu Saudara. Amin. Dengan adanya tantangan itulah, disitulah terjadi ujian. Lu mau stop, atau lu mau mundur, atau lu mau maju. Oke? Ya udah, silakan, ada tantangan tapi terus maju. Ada tantangan terus maju. Ada tantangan terus maju. Ya, saya sebagai hamba Tuhan nggak peduli Bapak Ibu Saudara, yang saya peduli hanya beliau aja. Kalau beliau suruh, nggak ada urusan tentang apa kek, nggak ada urusan sama saya Bapak Ibu Saudara. Jauh kek, lawan kek, apa kek, nggak ada urusan. Ya, lepas dari ada kalanya kita juga terjebak, ternyata kita pelayanan. Aduh Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan juga ngajarin saya. Saya selalu berkomitmen, siapapun yang ngundang, saya nggak pernah mau tanya gerejanya. Karena kalau saya tanya alamat gereja, saya udah tahu itu gereja pasti gereja kecil atau gereja besar. Sehingga saya hanya cek aja, ada waktu nggak ada, ya udah oke. Ya, lepas dari akhirnya saya harus, tapi saya menikmati aja pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tidak harus di gereja besar. Ya, kalau Tuhan utus ke gereja mana aja, saya melayani aja gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau ngajarin kita untuk tetap setia kepada Dia. Tuhan juga mau mengajari kita atau mengingatkan kita. Taburan-taburan Bapak Ibu Saudara tidak menjadi sia-sia. Amin. Ada kalanya kita nggak tahu kapan tumbuhnya, itu aja jadi masalah. Oke? Kalau kita tahu tumbuhnya mungkin enak gitu. Tapi itulah berjalan dengan iman. Firman Tuhan mengajarin kita nabur. Kita kadang-kadang nggak sadar. Tiba-tiba yang muncul toge. Ya puji Tuhan. Durennya belum misalnya begitu. Ya kan? Tetap nabur. Tiba-tiba muncul pisang, puji Tuhan. Ya, begitu. Tiba-tiba muncul bakut misalnya. Begitu. Pokoknya nabur aja. Amin. Iya, masalahnya kita nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Yang pusingnya kan kadang-kadang yang saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat secara nyata, Bapak Ibu Saudara gagal. Gagal Bapak Ibu Saudara. Iman itu akan sesuatu yang kita tidak kelihatan, tapi kita percaya. Ya. Kalau gue melakukan firman, terjadinya akan ini. Oke, kita coba closing dengan Markus 10, ya, coba Markus 10 ayat 28-30, coba kita close di sini nanti. Oke, ya, coba. Apa ini aja, itu udah dibuka. Ya, ini perhatikan baik-baik. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ya, jadi kalau bahasa sehari-harinya begini, Petrus bersama dengan kawan-kawan datang kepada Yesus dan dia protes. Gua udah ninggalkan segalanya, gua ikut lu, gua dapat apa? Nah, ini bahasanya, bahasa kasarnya Tommy Manuel ya. Karena bahasa Tommy Manuel mungkin bahasa yang umum ya, jadi kalian nggak terlalu susah untuk mengertinya gitu loh. Ya, nah ini kan Petrus berkata kepada Yesus, kami itu kan berarti kan dia bersama dengan kawan-kawan dia datang kepada Yesus protes, ya kan? Meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Lanjut. Jawab Yesus. Kira-kira meninggalkan sesuatu mengikut Engkau, kira-kira ada nggak perkataan-perkataan lainnya? Saya percaya, mungkin sederhananya begini. Petrus bersama dengan kawan-kawan datang kepada Yesus. Sus,
Gua udah meninggalkan bisnis gua, nelayan gua, kapal gua, apa semuanya gua tinggalkan. Gua dapat apa, Sus? Mungkin begitu bahasanya gitu kan. Lantas Yesus jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Oke? Bahasa saya, Bapak Ibu Saudara, dan itu saya percaya pasti tidak salah. Yesus mengatakan, kalau engkau mengikut aku, oke, engkau sudah meninggalkan semuanya itu, tergantung demi aku atau demi apa. Coba terus, ya, dari situ kan, karena Injil atau karena apa, Bapak Ibu Saudara, ya, coba lanjut, nanti saya jelasin, ya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan kepada Petrus dan kawan-kawan, hari ini Yesus mengatakan kepada kita semuanya, kalau engkau melayani aku dan demi Injil, bukan demi yang lain Bapak Ibu Saudara. Gua nggak enak lah sama pimpinan gua nggak enak lah sama si ini. Bukan itu. Bukan karena itu semuanya. Demi Yesus dan demi Yesus dan demi Injil. Demi Yesus hidup kita bukan milik kita lagi. Amin. Berarti apa? Hidup kita milik Dia. Demi Injil, lah kita kenal Injil dari mana? Dari penginjil Bapak Ibu Saudara, dari hamba-hamba Tuhan. Sehingga kita punya kewajiban untuk memberitakan Injil. Tapi sebelum memberitakan Injil yang tadi tuh, yang saleh tadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi saleh. Kalau kita tidak menjadi saleh, oke? Bicara Yesus akan susah Bapak Ibu Saudara. Berarti Yesusnya hanya pengalaman aja, pengetahuan aja. Bukan lahir dari roh. Kalau orang lahir dari roh, dia akan berjuang untuk hidup kudus. Begitu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Yesus mengatakan kalau engkau demi aku dan demi Injil, maka apa Bapak Ibu Saudara? Rumah. Kenapa ya Alkitab dahsyat ya? Kenapa sih tulis rumah? Padahal rumah itu kan nggak dibawa ke surga Bapak Ibu Saudara. Tapi rumah juga penting Bapak Ibu Saudara. Di rumah, ya maksudnya rumah kita tinggal gitu loh. Amin Bapak Ibu Saudara. Rumah, kalau tidak Tuhan nggak tuliskan di sini, Tuhan menceritakan ada 2 poin. 1, dunia, kelak nanti ada hidup yang kekal, kan gitu kan? Jadi ini ada 2 berkat Bapak Ibu Saudara. Berkat pertama dia bicara tentang lu nggak punya rumah, lu akan punya rumah. Gedung ya, rumah ya. Lantas apa? Orang tua lu akan dipulihkan. Lantas apa? Anak-anak lu, saudara lu akan dipulihkan. Benar? Ya, jadi dia lagi bicara tentang apa? Kalau lu demi aku dan demi Injil, kalau kamu demi aku dan demi Injil, maka nggak punya rumah, Tuhan kasih rumah, keluargamu, Tuhan akan pulihkan. Lantas ujungnya apa lagi Bapak Saudara? Halo? Ujungnya apa Bapak Saudara? Mana tadi? Oke, ayat 29. Apa tadi? Atau ladangnya. Oke? Ladangnya itu bicara tentang kita punya pekerjaan. Ladangnya bicara tentang kita punya bisnis. Ladangnya juga bicara tentang pelayanan kita. Ladangnya juga bicara tentang kita punya usaha. Saat ini engkau akan terima kembali 100 kali lipat. Minggu yang lalu, hari apa kita pelayanan di para pengusaha? Hari apa itu? Saya bilang dengan para pengusaha, saya SMA kelas 1. Tapi itu tidak membuat saya jadi minder. Oke? Saya bukan orang yang berada. Tidak membuat saya tidak berani bermimpi seperti orang-orang lain. Dan puji Tuhan tuh, saya bisa berdiri bersama dengan mereka, saya bisa berduduk bersama dengan mereka. Kenapa? Firman ini jelas. Kalau lu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh demi Yesus dan demi Injil, rumah, saya nggak punya rumah, tahu ya? Oke?
Bagaimana Tuhan memberi rumah? Wah, itu dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara. Oke, keluarga dipulihkan. Bisnis diberkati Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dahsyat. Yang jadi masalah, kita kadang-kadang ragu untuk memegangnya. Sehingga kita hanya lihat yang nyata-nyata saja. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau ikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara di balik kenyataan ini yang Bapak harus lihat. Baru kita bisa bilang, wow, Tuhan dahsyat. Wow, Tuhan luar biasa sekali. Puji Tuhan sampai hari ini, keluar masuk selalu diberkati. Keluar masuk kemana-mana, pulang tidak ada namanya cacat, tidak punya celaka di jalan, tidak pernah mogok, tidak pernah ban bocor, nggak punya pengalaman itu Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini. Tuhan dahsyat. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara. Ya, silakan Tuhan mau kasih karunia apa kepada Bapak Ibu Saudara, bagus semuanya itu. Tapi jangan lupa praktekkan ini Bapak Ibu Saudara. Pak Tom, jangan bicara memberi itu pakai kita sudah punya uang, bukan itu. Bapak Ibu Saudara jangan pernah berbicara tentang setelah gue punya deposito maka gue udah punya uang. Tidak. Memberi dalam kondisi kita nggak punya kemampuan. Kalau Tuhan sudah memberi, memberi. Tapi jangan ini ya, jangan main judi Bapak Ibu Saudara ya. Nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Maksudnya tuh, ya udah kalau begitu gua tabur aja nanti. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Tuhan sudah menggerakkan kita, ya kan? Ada orang mungkin datang dengan kondisi lesu misalnya. Ya nggak salah lah, bungkuslah 1 kilo beras kasih dia. Mungkin kita nggak bisa memberi banyak. Kerjakan Bapak Ibu Saudara. Percaya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak cari apa-apa. Saya cari Bapak Ibu Saudara diberkati, makasih diberkati. Amin. Ya, saya selalu bilang di mana khotbah saya, kalau Bapak Ibu Saudara nggak diberkati, gua rugi. Kalau iya dari Jakarta jauh-jauh ke sini. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara harus diberkati Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau nyanyi melayani lebih sungguh. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Di saat kita pegang firman Tuhan, maka mujizat-mujizat pasti terjadi. Yang penting kita jangan menuntut kapan waktu. Waktu adalah milik Tuhan. Milik kita, apa yang menjadi bagian kita kerjakan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan pujian ini. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang mundur bahkan berhenti untuk melayani Tuhan. Stop dulu, jangan. Pokoknya maju terus. Apapun tantangannya harus maju terus. Jangan mau rugi Bapak Ibu Saudara. Iblis coba menantang kita. Iblis coba mencegah kita. Tapi kita harus terus maju. Amin. Mari kita naikin pujian ini. Melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya.
Banyak orang yang tidak melayani Tuhan. Banyak orang juga dipanggil tapi mereka tidak mau bertindak. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, bahkan kalau ada yang belum, mari ambil bagian dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengutus kita ke dunia ini. Bukan kita harus santai-santai, bukan kita hanya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, tapi Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, yang belum ayo ambil bagian, yang sudah harus lebih lagi sungguh-sungguh. Hidup ini penuh dengan masalah, hidup ini penuh dengan tantangan Bapak Ibu Saudara. Jangan membuat semuanya itu menghalangi kita untuk lebih maju lagi. Anggaplah semua tantangan itu menjadi langkah kita untuk lebih maju, untuk melayani Tuhan. Hidup ini hanya suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak ambil dengan benar-benar, kesempatan itu lewat, tidak akan datang lagi Bapak Ibu Saudara. Biar yang setia lebih lagi setia. Yang sudah melayani dengan rajin, lebih lagi melayani dengan rajin. Yang belum ambil bagian, percaya Bapak Ibu Saudara, percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak ada satupun yang rugi, tidak ada yang merugikan. Engkau baik Bapak. Kami bersyukur kepada Tuhan Bapa. Di saat Kau memberi kesempatan untuk melayani Engkau, kami bersyukur kepada Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di gedung yang baru ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau melihat hamba-Hamba-Mu yang begitu luar biasa. Oh Tuhan, para majelis, para jemaat yang begitu luar biasa. Oh Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang begitu luar biasa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pakai pengembalaan di sini Tuhan. Pakai hamba-Hamba-Mu, pakai jemaat Tuhan dengan dahsyat ya Bapa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya berkemenangan. Tidak ada satupun Tuhan yang betul. Semuanya berkemenangan Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan untuk usaha mereka. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk pekerjaan mereka. Aku berdoa untuk rumah tangga mereka. Aku berdoa Tuhan untuk yang sakit. Aku berdoa untuk pendidikan anak-anak mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lakukan mujizat-Mu Tuhan. Lakukan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Dengar doa hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Lakukan biar Kau membuat perbedaannya Bapa. Kau dahsyat. Engkau luar biasa bagi kami ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pakai Pak Dedi, pakai Pak Hendi Tuhan, pakai Pak Yono, Pak An, pakai keluarga-keluarga, pakai semuanya Tuhan. Semua Kau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Desi Tuhan, Rudi Tuhan, pakai dengan luar biasa. Terima kasih anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, pakai semuanya ya Pak. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik ya Pak. Hamba berhenti, Roh Kudus terus bekerja sampai Kau menggenapi kebenaran firman. Karena hamba percaya firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya percaya Bapak Ibu hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang